Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Zahira Rafianti. Saya Tia Putra. Saya Sudarsofi Maria. Saya Raja Rizky Putra. Saya Revana Cinta. Saya Cynthia Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh. Eliminasi yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi. Osmoregulasi adalah mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan zat terlarut dalam tubuh. Zat yang dibuang melalui sistem ekskresi yang pertama ada air, yang kedua garam-garam mineral, yang ketiga sisa metabolisme karbohidrat dan lemak berupa air dan CO2, yang keempat adalah sisa metabolisme protein berupa nitrogen dalam bentuk urea, asam urat, atau amonia. Kira-kira apa saja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu mulai dari ginjal. Ginjal terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama ada korteks yaitu kulit ginjal, tempat terjadinya filtrasi dan terdapat badan Malpighi. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Terdapat tubulus-tubulus ginjal. Yang ketiga ada pelvis atau rongga ginjal, merupakan muara tubulus kolektivus dan hulu ureter. Ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang disebut nefron. Nefron tersusun atas 1. Nefron epitel, terdiri dari kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Yang kedua ada nefron vaskuler, terdiri dari arteriole afferent, arteriole efferent, glomerulus, dan kapiler peritubular. Organ ekskresi ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Filtrasi darah menghasilkan urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer ini yang masih meloloskan zat penting akan diserap kembali oleh kapiler. Reabsorpsi dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama ada reabsorpsi obligat, yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi. Kedua ada reabsorpsi fakultatif, yaitu reabsorpsi yang terjadi sesuai kebutuhan tertentu. Yang ketiga ada augmentasi atau penambahan. Urin sekunder kemudian mengalami penambahan zat seperti urobilin, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Faktor yang mempengaruhi urin yang pertama ada hormon antidiuretik atau ADH. ADH dihasilkan kelenjar hipofisis yang mengatur jumlah cairan dan volume urin akhir. Yang kedua ada zat diuretik. Konsumsi zat diuretik atau misalnya teh menghambat reabsorpsi air dan menyebabkan volume urin bertambah. Yang ketiga ada suhu. Ketika suhu panas, respirasi sel meningkat dan cairan tubuh keluar melalui keringat atau dehidrasi, sehingga volume urin berkurang. Ketika suhu lingkungan dingin, respirasi sel menurun dan cairan tetap disimpan pada tubuh atau kelebihan air, sehingga volume urin bertambah. Keempat, ada jumlah air atau cairan tubuh. Warna urin disebabkan oleh adanya urobilin, namun kepekatannya diatur oleh volume urin. Paru-paru.
Paru-paru adalah organ yang mengekspresikan air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui 3 mekanisme. Mekanisme pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa, yaitu CO2. Mekanisme yang kedua, karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler yang lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara. Cara pertama oleh plasma darah, setidaknya 5% CO2 larut dalam plasma darah membentuk CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Cara kedua oleh hemoglobin, setidaknya 30% COZ membentuk karbon minohemoglobin Hb plus CO2 menjadi HbCO2. Cara ketiga dengan pertukaran klorida setidaknya 65% COZ diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Ion bikarbonat kemudian keluar melalui plasma darah lalu bertukar dengan ion Cl-. Mekanisme yang ketiga, karbon dioksida dilepas darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Hati adalah organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu. Hati manusia memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg, terdiri atas 2 lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis, yaitu lobus kanan dan kiri. Lobus kanan terbagi lagi menjadi 3 bagian lobus yang lebih kecil. Hati dibungkus oleh jaringan ikat padat kapsula hepatiza. Fungsi hati sebagai kelenjar. Hati berfungsi untuk menghasilkan antara lain yang pertama empedu, berupa cairan berwarna hijau terasa pahit berjumlah sekitar setengah liter per hari. Berasal dari perombakan hemoglobin, sel darah merah yang sudah tua disimpan di dalam kantong empedu atau disekresikan ke duodenum. Sekresi empedu berfungsi untuk membantu pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, membantu aborsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut menjadi larut. Yang kedua, trombopoietin, yaitu hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Yang ketiga, albumin yang merupakan komponen plasma darah. Yang keempat, angiosinogen, hormon yang akan diaktifkan oleh enzim renin ginjal dan berperan dalam peningkatan tekanan darah menjadi tekanan darah. Yang kelima, ada enzim arginase yang mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Yang keenam, enzim glutamat, oksaloasetat, transferase, glutamat, pirufat, transferase, dan laktat. Dehidrogenase. Fungsi hati lainnya yaitu sebagai yang pertama, menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal. Fagosit, bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupffer. Yang keempat, ada degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Yang terakhir, degradasi amonium. Kulit adalah organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui keringatan. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter
dan memiliki berat sekitar 45 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Fungsi kulit. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Ekskresi melakukan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, ures, serta ion-ion serta Na. 2. Perlin dengan melindungi tubuh dari mikrogenesis, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. 3. Pengaturan suhu badan. Kelenjar, keringat, dan pembuluh darah berfungsi mengatur dan mempertahankan suhu badan. 4. Metabolisme. Menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. 5. Komunikasi. Stimulus lingkungan diterima oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Kulit merupakan media ekspresi wajah yang penting untuk komunikasi. Struktur kulit. Epidermis atau kulit ari, jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu stratum comum atau kulit tanduk, hasidum, granulosum, germinativum. 2. Dermis corneum, kulit dan jaringan ikat yang dalam terdapat kapiler darah sel. Reseptor kulit. Kelenjar, keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. 3. Epidermis atau lapisan sukutan, jaringan ikatan yang di dalam terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Pori-pori kapiler darah. 6. Kelenjar keringat atau glandula merupakan pipa terpilih yang menghasilkan keringat. Kelenjar minyak terletak dengan akar rambut. Gangguan pada sistem ekskresi. A. Gangguan sistem urinaria. Yang pertama ada glikosuria. Glikosuria adalah ekskresi glukosa ke dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi karena banyak air yang akan terekskresi ke dalam urin. Yang kedua ada albuminuria, adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein. Yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Yang keempat ada diabetes mellitus atau bisa disebut kencing manis. Dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dimulai pada saat usia remaja dan diabetes mellitus tipe 2 dimulai saat usia dewasa. Diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai produksi urin berjumlah banyak dan encer dan disertai dengan rasa haus. Yang keenam ada poliuria. Poliuria ini merupakan kelainan peningkatan frekuensi buang air kecil sebagai akibat dari kelebihan produksi air seni. Yang ketujuh ada gagal ginjal atau anuria, adalah kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Yang kedelapan ada uremia, adalah keadaan toksik saat darah mengandung banyak urea karena kegagalan fungsi ginjal dalam membuang urea keluar dari tubuh. Yang kesembilan ada nefritis,
Diabetes ini adalah radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus sp yang dapat masuk melalui saluran pernapasan dan peredaran darah hingga ke ginjal. B. Gangguan hati. Gangguan hati yang pertama ada penyakit hati atau bisa disebutnya liver. Paling sering disebabkan oleh infeksi virus, ameba, penyakit disentri, cacing, plasmodium, penyebab malaria, dan toksoplasma sp. Yang kedua ada sirosis hati atau cirrhosis, adalah berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Sirosis dapat disebabkan oleh minuman keras serta hepatitis B dan hepatitis C. Yang ketiga ada hemochromatosis, adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dan makanan, sehingga zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Selanjutnya C, itu gangguan kulit. Yang pertama ada eksem atau bisa disebut dermatitis, adalah radang kulit yang hebat, terasa gatal, kulit dapat melepuh atau bergelembung kecil vesikel yang akhirnya pecah mengeluarkan cairan. Eksem disebabkan oleh faktor keturunan, stres, dan emosi, atau kontak dengan senyawa alergenik, misalnya logam, zat pewarna, kosmetik, parfum, debu, dan sabun. Yang kedua ada kadas atau kurap, adalah bercak-bercak kemerahan pada kulit, terkadang berbentuk bundar dan jernih di bagian tengahnya. Kadas terjadi akibat infeksi jamur. Yang ketiga ada kudis, adalah gatal akibat infeksi tungau dan kutu air. Yang kelima ada Adheletes foot, adalah infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Yang kelima ada vitiligo, adalah gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan melanin rampak, bercak-bercak putih yang bisa melebar pada kulit. Yang keenam ada jerawat, adalah kulit yang meradang pori-pori tersumbat, terkadang menimbulkan 6 kantung nanah, terjadi akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal, atau kotoran. Yang ketujuh ada pruritus kutanea, adalah gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensoris primer, dapat terjadi pada penderita kencing manis, penyakit kelenjar tiroid, dan hati. Selanjutnya yang ke-8 ada kalfus, adalah penyakit mata ikan yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan gesekan secara terus-menerus, seperti pemakaian sepatu yang terlalu sempit. Teknologi sistem ekskresi. Yang pertama ada hemodialisis atau cuci darah. Hemodialisis ini yang berarti hemo yaitu darah, dialisis itu pemisahan zat-zat terlarut. Hemodialisis ini adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis ini dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Yang kedua ada transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini adalah terapi pengganti ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orangnya hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal ini menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita penyakit gagal ginjal dan penyakit gagal ginjal stadium akhir, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang ketiga ada skin grafting atau cangkok kulit. Skin grafting ini adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Kulit yang digunakan
dapat berasalkan dari diri sendiri atau orang lain. Nah, pada umumnya, kulit donor diambil dari paha, punggung, atau perut. Cangkok kulit ini bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang besar.